Dunia tidak akan lupa, dunia akan selalu mengenang pria yang kerap memakai baret miring dengan brewok lebat. Itulah Che Guevara, pemimpin gerilya yang berhasil menumbangkan diktator Batista di Kuba bersama Fidel Castro. Ia tewas dieksekusi ketika memimpin pemberontakan di Bolivia. Tak hanya itu, Che Guevara juga mengadakan konferensi tiga benua untuk merealisasikan program revolusioner pemberontakan kerjasama gerilya dari Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Langkah Che Guevara tidak berhenti di situ. Ia menentang Amerika dan sekutunya secara terang-terangan, dengan lantang menyerang Amerika Utara atas keserakahan mereka, atas imperialisme yang kejam di Amerika Latin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sosok Che Guevara dan membedah pemikiran serta perjuangan Che Guevara. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. En esas condiciones nosotros vivimos por la imposición del imperialismo norteamericano. Ernesto Guevara Lin de la Serna atau yang lebih akrab disapa Che Guevara lahir di Rosario pada tanggal 14 Juni 1928. Ia merupakan putra dari Ernesto Guevara Lin dan Celia de la Serna. Ia meninggal di Bolivia pada tanggal 9 Oktober 1967 di usianya yang ke-39 tahun. Guevara dikenal sebagai pejuang revolusi Marxis Argentina dan seorang pemimpin gerilya Kuba. Sejak usia 2 tahun, Che Guevara mengidap asma yang diderita sepanjang hidupnya. Melihat penyakit yang diderita Che, akhirnya keluarga memutuskan untuk pindah di daerah yang lebih kering, di daerah Alta Gracia atau Cordoba. Tampaknya kepindahan ini tidak menjadikan kesehatan Che membaik, meskipun penyakit asma yang diderita Che masih sering kambuh. Sejak kecil, Che Guevara berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Di usianya yang masih begitu muda, ia telah menjadi seorang pembaca yang lahap. Ia rajin membaca literatur tentang Karl Marx, Engels, dan Sigmund Freud yang ada di perpustakaan ayahnya. Pada 1941, Che Guevara masuk sekolah menengah pertama. Di sekolahnya, Che menjadi siswa terbaik di bidang sastra dan olahraga. Che Guevara tergerak hatinya oleh para pengungsi perang saudara Spanyol di lingkungan rumahnya. Selain oleh rentetan krisis politik parah di Argentina, krisis ini memuncak di bawah pemerintahan diktator fasis kiri, Juan Perón, seorang yang ditentang Guevara. Sepertinya berbagai peristiwa tertanam kuat dalam diri Che Guevara. Ia melihat sebuah penghinaan dalam pantomim yang dilakonkan di parlemen. Maka muncullah kebencian terhadap politik militer beserta kaum kapitalis, terutama kepada dolar Amerika Serikat yang dianggap sebagai lambang kapitalisme. Meskipun demikian, ia sama sekali tidak ikut dalam gerakan pelajar revolusioner. Ia hanya menunjukkan sedikit minat dalam bidang politik di Universitas Buenos Aires, yang dimana menjadi tempat ia belajar ilmu kedokteran. Che Guevara yang saat itu menjadi penganut paham Marxisme dan ahli sosial Lenin tidak mau bergabung dengan Partai Komunis. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan hilangnya kesempatan baginya untuk menjadi tenaga medis pemerintah. Ia tidak mendapat pekerjaan dan hidup dalam kungkungan kemiskinan. Pada saat itu ia tinggal bersama Hilda Gadea, penganut paham Marxis keturunan Indian, lulusan pendidikan politik. Hilda Gadea kemudian memperkenalkan Che Guevara dengan Nico Lopez, salah satu letnan dari Fidel Castro. Lalu ketika Presiden Arben turun jabatan, Che Guevara pindah ke kota Meksiko pada September 1954 dan bekerja di rumah sakit umum, diikuti Hilda Gadea dan Nico Lopez. Di kota inilah Che Guevara bertemu dengan Fidel Castro dan Raul Castro. Dengan dua orang ini, Che merasa kagum dan menilai bahwa Fidel Castro adalah pemimpin yang selama ini ia cari. Che Guevara akhirnya memutuskan untuk bergabung menjadi pengikut Castro dan tinggal di rumah-rumah petani tempat para pejuang revolusi Kuba dan dilatih perang gerilya.
Mereka dilatih perang gerilya secara keras dan profesional oleh Kapten Tentara Republik Spanyol, Alberto Bayo. Latihan perang gerilya ini terendus oleh kepolisian Meksiko, sampai akhirnya Che Guevara, Fidel Castro, dan para pejuang revolusi Kuba ditahan. Pada tahun 1956 bersama Castro dan beberapa tahanan lainnya, ia melarikan diri dan menyeberangi Laut Karibia dengan perahu dan membawa misi penyerangan Kuba, serta menjatuhkan kekuasaan diktator Batista. Che Guevara berhasil mendarat di daerah rawa yang sangat ganas, sehingga kehilangan banyak rekan-rekannya. Ia dan Castro serta beberapa orang yang selamat kemudian berhasil mencapai perbukitan Sierra Maestra. Ia kemudian menggalang kekuatan dan melakukan penyerangan terhadap pemerintah Kuba dengan modal keberanian, keterampilan, kekejaman, dan taktik perang gerilya. Sampai akhirnya Guevara dan Castro serta para gerilyawan berhasil memasuki Havana dan mengobarkan revolusi sosial di Kuba, sekaligus berhasil menumbangkan diktator Batista. Di Kuba, Che melakukan aksinya dengan mengorganisasi Instituto Nacional de la Forma Agraria untuk menyusun hukum agraria. Isinya antara lain ialah menyita tanah milik kaum feodal, mendirikan departemen industri, menjadikan dirinya sebagai Presiden Bank Nasional Kuba, dan menggusur orang-orang komunis dari pemerintahan dan pos-pos strategis pemerintahan. Saat itu ia juga melawan dengan keras dua kekuatan, ekonomi Perancis yang beralih Marxis dan para penasihat Uni Soviet. Hal itu kemudian membuat Che Guevara menjadi salah satu tokoh penting dalam percaturan politik di Kuba. Che Guevara juga menentang habis komunis Uni Soviet dalam solidaritas Asia Afrika di Aljazair. Naasnya, ia menuduh Uni Soviet sebagai kaki tangan imperialisme, berdagang tidak hanya dengan negara-negara blok komunis, dan memberikan bantuan pada negara berkembang sosialis atas pertimbangan pengembaliannya. Pada saat yang sama, Che Guevara juga mengadakan konferensi tiga benua untuk merealisasikan program revolusioner, kerjasama gerilya dari Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Langkah Che Guevara tidak berhenti di situ. Ia menentang Amerika dan sekutunya secara terang-terangan. Che Guevara yang saat itu mewakili Kuba di PBB dengan lantang menyerang Amerika Utara atas keserakahan mereka terhadap imperialisme yang kejam di Amerika Latin. Hal inilah yang menjadi titik awal Che Guevara dimusuhi oleh Amerika dan sekutunya. Ia dicari-cari dan tidak dibunuh oleh para musuhnya, sebab pemikiran dan gerakan revolusi yang ia kobarkan, yang saat itu dinilai membahayakan kepentingan ekonomi dan politik Amerika dan sekutunya. Menyadari nyawanya terancam, Che Guevara hijrah ke Bolivia. Setelah sebelumnya di Kuba ia disembunyikan oleh pemerintah. Tapi sayangnya jejak kepergiannya ke Bolivia telah terendus. Pasukan khusus Bolivia yang dibantu CIA mengepung persembunyiannya di sebuah hutan di La Higuera. Dalam pengepungan itu, Che Guevara terluka dan tertangkap. Selanjutnya ia ditawan dalam sebuah gedung sekolah. Lantaran dinilai sangat membahayakan, ia tidak diberi waktu untuk hidup. Sehingga pada tanggal 9 Oktober 1967, saat senja mulai beranjak naik, Presiden Bolivia René Barrientos memerintahkan agar Che Guevara dihukum mati. Perintah ini tanpa melalui sidang pengadilan terlebih dahulu. Oleh karenanya, eksekusi dirancang sedemikian rupa supaya Che terlihat tewas dalam pertempuran. Seorang algojo yang bernama Mario Terán ditugaskan untuk mengeksekusinya. Sampai akhirnya 9 peluru menancap di tubuhnya. Ia tumbang bersimbah darah dan meninggal. Pada tanggal 12 Juli 1997, Che Guevara dimakamkan dengan upacara kemiliteran di Santa Clara, di Provinsi Las Villas, tempat Che Guevara mengalami kemenangan dalam pertempuran revolusi Kuba. Che Guevara kemudian menjadi legenda,